Saya jeblok Pak, penerimaannya baru 13% malah ya. Waduh. Oh. Mending di Batam, ngapain sampai jauh-jauh, kasihan. Madya sama-sama Madya kan? Iya, dan kemarin katanya Madia Batam itu paling bagus apa ya Madianya ya? Ke tempat yang paling jelek. Jadi Madia dites gitu paling. ya, dites gitu ya. Yang paling bagus bisa nggak dikasih ini bagus juga gitu ya. Aduh. Ya, jalan takdirnya, Pak. Jalan hidup. Balik papan ya, balik papan ya. Madia Balikpapan, Pak. Balik papan, tapi kalau ke Jogja ada direct kayak ya pesawatnya. Ada sama kayak ini, Pak, sama kayak apa namanya? Sama kayak Pinang katanya. Pinang Cuma mana ada? lebih lebih banyak pesawatnya loh, tapi lebih mahal biaya hidup. Pinang ada langsung. Nggak ada. Pinang kan mampir Jakarta dulu. Kan kalau nggak dia terakhir Batam, kan Batam. Batam, Pak. Batam kan ke Jogja ada langsung. Cuman sehari sekali katanya ya. Kalau Balikpapan kan banyak katanya. Mm-mm. Mas Dian, kepala kantornya apa? Pak Rifai? Pak Arif Pak ya Pak. Rifai ya? Dari Jaksel. Jaksel ya. Oh. Sama dengan yang utara kayak dari Jakarta juga deh, dari Kanwil Jakarta ya. Dari Surabaya, Pak. Eh, Cikarang Utara dari Surabaya Pak. ke arah utara? Di dari Surabaya Pak Prima Pak. Oh, enggak, Cikarang Utara siapa Pak? Siapa? Pak Prima Pak. Oh, Pak Prima ya. Hmm. Saat ini hadir juga Pak di sini. Siap, Pak. Ya, Pak Prima. Izin, Pak. Benar? Ya, salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak Prima. Mohon maaf, belum sempat sowan, Pak. Iya, siap. Nanti kapan-kapan saya ke sana deh, ketemu Pak Prima deh. Kan tetangga dengan Pak Yono kan, depan belakang. Ya, ada depan, Pak. Depan-depanan. Ya. Siap. Kompis mana Pak Prima? Tangerang, Pak. Oh, Tangerang ya. Oh, kayak Pak itu kemarin yang pindah ya? Ya, Pak Chandra. 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 Lebih jauh saya sedikit. Oh, dikit ya. Iyalah, kita nikmatin lah. Saya di Bogor Pak Prima. Bogor taruh di Oh, harusnya Bogor ya, taruh Pak. di KPPN Bogor gitu ya. Pak Prima Tangerang gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, jalan. Siap Pak Prima, makasih banyak waktunya. Alhamdulillah, siap, Pak. Maksudnya Pak Yono ikut nggak? Ada, Pak. ID-nya juga Pak. Udah, boleh kirim ke saya nggak Pak? Enggak boleh. Oke, wait. Jangan. Sebentar. Kawan hadir, Undangan Pak. udah. Ada Pak, Undangannya hadir Tadi Pak. Mas Samri udah saya suruh ikut ya. Assalamualaikum Pak Jo. Ya, Pripun kabarnya sehat? Bogor masih aman alhamdulillah kan? baik, alhamdulillah. Ya, oke Pak. Ini teman tetangga saya di Bogor nih Pak Prima, Pak Yono nih. Iya. Tuh Pak, memang Citara itu Pak, rumahnya harus Tangerang. Oh gitu. Iya, Kalau selatan harus Bogor gitu ya? iya. Oh enggak. Kalau selatan bebas. Oh, iya, Pak. Dulu kan Pak Firman bukan Pak di sana, Iya, iya. apa Kayu Putih sana ya. Mm, mm. Ah, Kalau Pak Nah Rifai ini mana Pak Apa Rifai? itu? orang Tangerang. Rifai mana Pak? Citara itu harus orang Tangerang bos. oh, gitu. Enggak, ini saya kesini gara-gara Pak Wawan itu, Pak. Diajak ya. Lagian ngapain nyusul-nyusul? Oke, nanti kapan-kapan kita ngumpul deh. Ya, Ini banyak yang emang udah baru boleh nih. Pak ngumpul? Banyak yang baru nih Pak Yu. Emang udah boleh ngumpul? Wih kan, Emang udah boleh? boleh lah. Oh boleh. Kirain. Kita minta Pak Daston ngumpulin kita kan. Nah ini ada Pak Ruba ini teman-teman sekalian, Pak Yu, Pak Prima. Ini yang rambutnya masih hitam. Udah putih keluar dari dunia hitam loh ini. Yang Mantan meninggalkan Kepri juga dunia nih, hitam Mas Pak. Indra. Tapi nggak ketemu kayaknya. Ya, Pak. Mas Rubai nih, Rubai. Gantinya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak, Rubai Kundarto. Ingat nggak Pak Indra ya? wabarakatuh. Kan pernah ketemu. Mas Rubai yang dari kabupaten sudah hadir kah? Tadi sudah saya ini kan Pak. Oh, sebentar Pak, saya kontak lagi tapi sudah saya sampaikan itu.
Baik. Waalaikumsalam Bu Yaya. Dengar ya Pak. Ya.
Mas Rubai udah siap? Sudah Pak. Gak usah pakai lagu Indonesia Raya Mas, hari Jumat. Nggak perlu. Langsung aja. Waktunya pet. Kita mulai ya. Kita mulai Pak Yu, Pak Rifai, dan Pak Prima. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak waktunya Pak Yu, Pak Prima, Pak Rifai ya. Salam kenal Pak Rifai dengan Pak Haris di KPPN Bekasi. Dan teman-teman semuanya, ada Mas Hendra, ada Mas Dian, ada Apri juga nih, Mas Binsar, dan Sohibul Bait sebetulnya harusnya Bu dari BPAKD. Ya, ini waktu kita mepet banget nih tiap tahun, tiap semester seperti ini nih Bu. Ya, kita coba nanti mohon perkenannya, kan sudah sepakat waktu itu saya kumpulkan di KPPN ya. Bapak sekalian, ini mungkin ini baru ya Pak Rifai, Pak Yu udah yang tahu juga, Pak Prima juga. Ini teman sekalian, kita ada apa namanya satu agenda yaitu penyusunan berita acara rekon pajak pusat, dan dokumen ini menjadi syarat salur untuk dana bagi hasil pajak ya untuk teman-teman Pemda gitu ya. Nah, sehubung dengan implementasi Kortek ini kami di grup para kepala KPPN se-Indonesia juga masih diskusikan gitu ya terkait dengan kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Nanti mungkin kita diskusikan di sini gimana solusinya sehingga nanti apa namanya berita acara bisa kita terbitkan sebelum tanggal 31 maksimal, sehingga kalau telat salur itu nanti Pemda akan dipotong Bu ya ya. Sementara ini kan tidak ada kendala ketika Kortek mengimplementasikan gitu ya. Beberapa masukan Bu ya mungkin teman-teman di KPPN yang nanti nyampaikan SPT-nya supaya rutin gitu Mas Hendra. SPT-nya rutin sehingga nanti bisa lancar apa namanya rekonnya. Tapi beberapa yang akun deposit yang kemarin masuk itu ya ternyata tidak terdetek di MPN kita gitu ya. Sementara nanti berita acaranya, lampirannya kan di situ per bulan, per jenis pajak kan ya, per jenis pajak gitu ya. Monggo nanti kita diskusi aja nih Pak Yu, Pak Rifai, Pak Prima, dan teman-teman Mas kasih pengawasan pajak termasuk Bu Yaya dari Pemda ya. Kita agendakan untuk kabupaten hari ini, untuk kota hari Senin Bu. Jadi kita berharap nanti kalau saya sih kalau boleh tanggal 25 sudah close lah angkanya ya. Sehingga apa diupayakan semaksimal mungkin dari semua pihak ya, dari KPP, dari Bu Yaya, dari Pemda terutama karena uangnya kan balik ke Bu Yaya nih. Ya, dari kami di KPPN juga akan support gitu ya. Itu mungkin dari saya sebagai pembuka. Saya mintakan dari Bu Yaya untuk menyampaikan nanti disambung dari Mas Hendra atau dari Pak Yu ya dan teman-teman KPP. Monggo Bu Yaya, persilakan progresnya seperti apa sampai dengan tanggal 10 ya Juli ini, seberapa yang sudah bisa terekon gitu ya, dan kendala-kendala yang ada seperti apa. Monggo nanti bisa ditanggapi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini Pak Kabin nggak bisa hadir Pak, karena kan lagi di Klatpim jadi siswa. Dia full lagi sekolah Pak. Oh. Ya mungkin terkait apa laporan pajak pusat ini Pak. Ini kan udah ada surat cinta juga nih Pak dari kementerian, yang sebelumnya kan tahun kemarin pajak itu semester 1 bulan Agustus ya Pak. Ya. Tahun kemarin mungkin agak longgar gitu. Tahun sekarang ini akhir bulan Juli dengan kondisi aplikasi apa pajak yang baru dengan banyak kendala terutama di perangkat daerah Pak. Dikarenakan mungkin apa aplikasi ini kan proses dari mulai pencairan aja itu apa agak sulit mungkin ya Pak. Sulitnya dikarenakan kan ini satu Indonesia, kalau dulu kan pembuatan ID billing masih bisa manual Pak, tanpa aplikasi, jadi tidak terganggu dengan apa sih Pak. Dan untuk tahun sekarang kan ini Kortek ini apa seluruh Indonesia termasuk perusahaan kan Pak. Jadi itu volume penggunanya kan lebih besar dibanding tahun sebelumnya Pak. Jadi agak SKP dibanding SIPD, mungkin SIPD kan hanya
perangkat daerah Pak, hanya pemerintah daerah seluruh Indonesia. Kalau ini kan hampir seluruh Indonesia termasuk perusahaan kan Pak. Jadi agak berat mungkin atau apa, dikarenakan SKPD udah mencoba laporan, udah mencoba e-Bupot, berhasil, tapi kadang ada yang sudah lapor tapi tidak terpotong gitu. Terpotong tapi nol posisinya. Dan untuk yang kesulitannya lagi untuk laporan ini Pak, laporan SPT. SPT-nya sebagian besar tidak berhasil, itu harus diulang berapa kali gitu Pak. Terus ada kesulitan lagi nih Pak, untuk yang laporan PPh 21 dari gaji dan pegawai itu kan mungkin karena sudah ada di SIM gaji Pak, template-nya sudah terbentuk kan Pak. Jadi lebih mudah untuk karena kan laporan PPh 21 ini harus per orang Pak. Per orang, per bainnya, bayar ades, ada K1, ke apa, TK, itu banyak itu Pak. Per orangnya rigid banget gitu. Nah, untuk yang dari tunjangan TPP ini bendahara agak kesulitan Pak. Karena kan untuk tunjangan ini tidak ada template terbentuk sebelumnya. Jadi bendahara harus membuat formula yang yang diminta sama korteknya itu sendiri Pak. Harus ada format-formatnya harus sesuai gitu. Untuk upload itu kan seperti itu Pak kendalanya. Untuk yang lain PPh 22, 23 mungkin agak mudah. Terus untuk PPN ini yang agak TPP Pak, dari TPP agak kesulitan. Terus tambah lagi kalau yang perangkat daerahnya yang pegawainya banyak Pak, seperti Disdik, kayak Dinkes itu jadi kendala juga. Jadi mungkin ini kemarin kan dari Pak Indra sudah dapat nih Pak seran laporan yang SKPD sampaikan Pak, yang maksudnya per bulannya per SKPD-nya kelihatan kan Pak, kalau dia udah lapor atau belum gitu. Di situ tuh kemarin 113 sih Pak Indra, yang sudah terkurang itu 87, tapi tahu sekarang nih sudah saya kejar juga nih Pak untuk laporannya. Dari yang laporan ini ya karena saya kunci di TPP nih Pak. Kalau misalnya dia tidak menyelesaikan, TPP tidak bisa diproses gitu kan Pak. Tapi ya mungkin SKPD juga udah berusaha semaksimal mungkin, ya hasilnya seperti itu sih Pak. Ya mungkin nanti lebih jelasnya untuk total yang sudah depositnya berkurang, Pak Indra mungkin ada data ya Pak, karena kan saya tidak memegang aplikasi Kortek itu. Laporan itu kan baru terbentuk setelah mereka laporan Pak per bulan. Jadi kalaupun misalnya saya mohon ke KPP, apa misalnya mungkin kertas kerja yang kita sudah sudah kita buat dengan seperti setahun sebelumnya Pak, gitu. Jadi sementara ya hanya dari yang NTPN deposit ini baru yang kita buat, karena kan untuk yang laporan SPT sambil berjalan sih Pak. Ya mungkin seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yaya. Memang perlu effort yang agak ekstra ini ya. Bu Yaya, di PMK-nya memang di akhir Juli Bu Yaya. PMK-nya akhir Juli, dan akhir Juli kan terakhirnya 31 gitu kan. 31 posisinya hari Kamis. Ya, jadi memang kembali ke PMK. Atau tahun lalu tuh karena ada relaksasi ke Agustus. Tapi tahun ini tetap dikembalikan sesuai ketentuan tanggal 31 ya. Itu mungkin diupayakan semaksimal. Mungkin saya minta respon dari teman-teman di KPP, Pak Yu atau Pak Rifai atau Pak Prima atau Mas Hendra, monggo. Nanti kita sepakati seperti apa format. Karena format dari untuk bar itu kan udah baku ya, Pak Hendra ya. Udah baku dan ya harus seperti itu gitu ya. Kita memastikan saja bahwa yang sudah disetor, dilapor itu memang sudah sebesar itu gitu loh ya. Itu Bu. Jangan nanti teman-teman DJPK ketika akan mengembalikan dalam bentuk dana bagi hasil itu udah jelas kan makhluknya pasal 21 berapa dibalikin kan gitu Bu. Kalau kita mengembalikan ke Pemda kan per jenis pajak nih Pak Indra, Pak Yu dan Pak Rifai ya. Jadi kami KPPN nanti ada rekom dari DJPK gitu ya. Pak Aris ini untuk kabupaten dia sudah setor kas negara sekian, kemudian dikembalikan lagi sebagai bagi hasilnya sekian. Dari bentuk SPM kami transfer ke Kasda. Monggo Pak Yu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkhusus untuk Bu Yayah ya.
ya memang eh, sistem baru ini butuh adaptasi. Nah, mungkin masih belum terbiasa, tetapi intinya begini Bu ya, kami dari KPP siap untuk melakukan pendampingan. Nah, nanti tinggal diatur aja dengan Pak Indra, dan ini sudah berjalan bahwa dari pihak KPP akan mendampingi teman-teman bendahara untuk melakukan pelaporan dan apa di deposit itu supaya bisa menjadi pelaporan SPT massa kan begitu ya. Silakan aja nanti teman-teman di lapangan untuk berkoordinasi dengan Pak Indra, mungkin nanti akan dibuat jadwalnya. Dan ini sudah ada yang berhasil. Jadi tapi karena masalah sistem baru belum terbiasa aja saya rasa. Nanti kami terutama Pak Indra itu bersama teman-teman AR-nya akan mendampingi para bendaharawan untuk dapat melakukan pelaporan di Kortek dengan baik. Saya rasa itu mungkin Pak. Mungkin akan ditambahkan Pak Indra mungkin secara teknis nanti. Silakan Pak Indra. Baik, izin Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Izin Pak Haris mau menyampaikan. Betul, kemarin itu kan sekarang itu ya tidak seperti dulu ya. Mungkin bendahara mulai tahun ini juga terkaget-kaget Pak, khususan di Januari ya. Waktu kemarin kita kan pertemuan yang untuk semester 2 2024 kan di KPPN ya Pak. Terkait yang gabungan sama Kota Bekasi waktu itu kan. Nah, memang kemarin juga sudah kita sounding lagi Pak. Jadi bendahara mungkin kemarin agak gara-gara kemarin Cortex sering error gitu ya. Oh, jadi kurang begitu concern, padahal gitu ya. Itu diperlukan untuk rekonsiliasi. Nah, akhirnya saya dan Bu Yaya mau nggak mau nge-push bendahara Pak. Gitu loh. Ya terlepas misalnya ada error ya kami akui, tetapi kita coba buat ke bendahara menghubungi AR-nya biar dikonsultasikan di kantor pusat seperti itu. Nah, perlu diinformasikan juga sebetulnya ini kebetulan kan dibagi di KPP Pratama Cikarang Selatan itu ada 42 SKPD. Sedangkan sisanya ada di KPP Cikarang Utara sama Cibitung, Pak. Nah, di Cikarang Selatan sendiri, kebetulan setelah saya kompilasi, bendahara itu sudah ada setoran deposit sebesar 113 miliaran, Pak Haris. Nah, di mana dari 113 miliaran tersebut, baru sekitar 27 miliar yang terserap, Pak. Nah, ini boleh saya share screen ya, Pak, mungkin ya, biar enak ya. Baik, ini Pak, ini merupakan dinas yang terdaftar, dinas, kemudian badan, inspektorat, dan kecamatan Pak, yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Nah, ini data kami ambil per tanggal 9 Juli Pak. Kemarin juga sudah di-share ke teman-teman bendahara, karena sebisa mungkin saya update sesering mungkin gitu ya. Nah, contoh kayak semacam ini Pak, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu kemarin karena gini, Dinas Pendidikan ada sekitar berapa Bu ya? 10.000 sampai 13.000 kalau nggak salah ya Bu ya. Tenaga pendidik Pak, guru khususnya. Iya, Gitu ya. belum tambah P3K Pak, nambah lagi tuh 10 lebih. Betul. Nah, di mana sebetulnya kita itu sudah menghimbau terkait proses pemadanan Pak. Proses pemadanan agar NIK dan NPWP-nya sudah clear gitu loh. Nah, jadi kesulitannya ketika pembuatan bukti potong untuk submit ke SPT lancar. Nah, kenyataannya ternyata banyak guru-guru ini belum melakukan pemadanan, dan ketika disuruh gitu sama disdiknya, kalau nggak dipadankan, nggak bisa dapat SPT disdiknya, gajinya nggak dibayarin. Demo Pak, kemarin info dari disdiknya. Jadi serba salah juga kita, gitu ya. Nah, akhirnya kemarin difasilitasi udah pakai NPWP sementara. Kemarin berhasil sekitar 5.000-an Pak. Nah, cuman kemarin terkendala SPT-nya masih terproses. Nah, mudah-mudahan nanti saya tarik per hari ini sudah berkurang depositnya, seperti itu. Nah, jadi ini Pak, yang masa pajak ini berarti yang sudah terlaporkan di SPT-nya Pak. Nah, ini masih ada sekitar 8 dari 113, 25 sudah terserap, per tadi malam itu 26
Berarti sekarang sisa sekitar 86-85-an lah Pak. Depositnya seperti itu. Kita juga mendorong terus teman-teman bendahara untuk lapor karena apa? Karena deposit kan seperti yang Pak Haris tadi sampaikan dan saya juga sudah konsultasi ke teman Kanwil dan sampai kantor pusat bahwa deposit itu belum dianggap sebagai pembayaran pajak gitu. Jadi kapan sudah jadi pembayaran pajak yang ketika sudah masuk ke kode MAP dan kode jenis setorannya seperti itu. Jadi mau nggak mau ya harus bekerja keras sampai akhir tahun nih Pak karena akan seperti ini gitu. Mau 113 ini harus terserap. Dan kemudian juga ada beberapa kendala. Ya tantangan lagi ini Pak. Ada beberapa bendahara sekitar setoran 275 juta kalau saya tidak salah. Itu kode jenis setorannya salah. Mau nggak mau itu harus dikembalikan dulu ke bendahara baru disetorkan ulang. Gitu loh. Karena untuk kode jenis setoran 411619 tidak bisa di PBK ke pajak yang lain Pak. Seperti itu. Mungkin nanti akan dikomunikasikan lagi ke Pemda. Kemarin saya udah share saya ke Pemda, cuman belum saya kasih rinciannya per dinas mana aja yang 275 juta itu. Seperti itu. Tapi kalau dilihat Pak Haris dan teman-teman Bapak para kepala kantor, ini ada di Cikarang Selatan khususnya, bila dibandingkan year on year Pak, tahun kemarin itu sampai 30 Juni, setoran bendahara itu baru sekitar 78 miliar Pak. Ya, 78 miliar. Nah, sekarang sampai Juni aja sudah 113. Meskipun ini ya Pak, belum di PBK ke jenis pajaknya ya. Tapi kalau misalnya dilihat ini kan sebenarnya 113 ini harusnya sudah ada tinggal dialokasikan PPh dan PPN-nya gitu melalui pelaporan SPT tadi. Nah, mungkin seperti itu Pak Haris, Pak Yono. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Mungkin dari Pak Rifai sama Pak Prima ada tambahan. Tadi yang di Pak Indra berapa? Ada 42 Pak. Halo, SKB. Totalnya berapa totalnya? Bu, ya. Gimana Pak? Total apanya Pak? Totalnya 59 Pak, perangkat daerah. 42 di selatan. Ya. Monggo Pak Rifai itu Pak Prima dulu. baik. Pak Prima dulu apa saya dulu nih? Oh, silakan Pak. Pak Rifai dulu lah, Rifai dulu. Monggo Pak Rifai. Iya. Izin Pak, salam kenal buat semuanya ya, Pak Haris, Bu Yaya, Pak Yono, Pak Prima, Pak Indra, sama siapa tadi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang disampaikan oleh Pak Yono tadi Pak ya. Jadi intinya memang proses rekonsiliasi ini kan masa transisi pemberlakuannya Kortek. Nah, jadi kalau nggak salah menjelang akhir bulan Juni kemarin tuh Pak Kanwil tuh emang mendesak kita di kantor pusat juga supaya mendorong kita supaya memberesin terkait dengan data-data yang harus direkonsiliasi ya, yang terkait dengan deposit itu. Nah, kepada Bu Yaya, memang kita berharap kepada seluruh bendahara itu supaya proaktif lah ya. Kita siap untuk mendampingi terkait dengan pelaporan-pelaporan rekonsiliasi ini. Nah, secara umum seperti itu Bu Yaya, kita berharap untuk mempermaklumkan terkait dengan proses transisi ini, karena memang Kortek ini sebenarnya sesuatu yang sangat ideal. Cuman memang untuk mengarah ke sana banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan harus kita adaptasi dengan proses-proses itu. Nah, mungkin dari saya seperti itu dulu Pak. Mungkin dari Pak Dian sebagai kasih pengawasan saya mau menambahkan terkait dengan pengalaman proses secara teknis. Silakan Pak Dian kalau menambahkan. Terima kasih Pak Rifai, izin Pak Haris dan Bapak Ibu sekalian. Sesuai arahan Pak ini ya dari Pak Indra Cikarang Pak, di kita terapinya sih sama ya Pak dari Cibitung terkait pelaporan masanya Pak. Jadi data dukungan untuk SPT masa ini beberapa kecamatan masih belum melapor gitu. Kemarin dari minggu lalu kita sudah tegur segera melapor SPT 21 PPN dan outputnya ya Pak ya. Itu aja sih Pak trouble-nya. Untuk beberapa kecamatan yang saya lihat sebentar ini total
Kalau dari data depositnya Pak itu 1,5 M aja Pak, nggak terlalu banyak tuh kita di Cibitung karena memang hanya kecamatan aja ya. Paling gede itu untuk depositnya di kecamatan Babelan Pak. Tapi saya belum cek detail karena di seksi tetangga belum saya cek detail untuk pelaporan SPT masanya. Tapi case-nya sama, PPh 21 sama ya PPN-nya belum belum masih bolong-bolong Pak, intinya begitu Pak. Kemudian untuk yang di saya juga mungkin nanti supporting untuk dinas itu ya dinas kesehatan ya Pak. Di saya ada rumah sakit RSUD Bekasi, tapi itu nanti kan nginduknya di Dinkes ya Pak ya, Pak Indra ya. Nah itu malah ini Pak, full belum belum ada pelaporan PPN sama sekali Pak. Ada dia di sana ada depositnya sekitar 2,2 M. Itu belum ada pelaporan BPN. Kemarin sudah kami dorong untuk segera melaporkan begitu Pak. Tapi ada kendala mereka terkait dengan apa namanya rekon rekon internal mereka sendiri gitu Pak. Nanti tapi itu untuk supporting yang ini ya Dinkes ya. Tapi yang untuk kecamatan nggak terlalu banyak Pak depositnya Pak untuk Cibitung Pak. Itu saja Pak dari saya Pak tambahnya Pak. Mas Dian, Cibitung berapa kecamatan? 6. Kecamatan ada Berapa 8 OPD? Pak. Berapa Ada 8 OPD? Pak. 8 OPD. 8 kecamatan ya. Di Mas Indra 42 ya, 8. Iya Pak. Berarti yang di tempatnya Pak Prima hanya berapa? 9 Pak Prima. Di saya ada 8 kecamatan, 1 dinas PU Pak. Oh iya betul, 9 berarti. Oke, dari Cibitung sudah Pak Sudah Pak. Pak dan Mas ini, makasih banyak. Berarti Sudah. ya dari tempatnya Pak Wawon itu ada 113 M ya. Eh, boleh bikin sedikit tambahan Pak. Iya. Di kami ini juga saldo deposit cukup tinggi dan sempat kemarin jadi atensi sampai ke Pak Dirjen ini. Karena tingginya saldo deposit yang belum bisa dimasukkan ke masing-masing pos. Berapa Pak Prima? Kalau di saya, kalau nggak salah terakhir itu saldonya 11, tapi saldo per pagi ini saya belum cek Pak. 11 M ya. Ya. Terus yang jadi masalah juga di kita, ini hampir semua kecamatan ini pelaporannya itu belum masuk Pak. Mereka cuma masukkan saldo deposit udah. Nah teman-teman di sini di Zoom kebetulan ada Pak Binsar, mungkin juga ada Pak Bambang dan Bu Nur. Ini udah disampaikan ke orang kecamatan, ya. Mungkin apa yang kita bisa bantu gitu loh. Udah didatangi juga, dia bilang iya tapi nggak ada tindak lanjut ini. Kemudian masalah utamanya yang di dinas, maaf bukan dinas PU, dinas perhubungan Pak. Ini mereka juga ada yang transaksinya itu tetap kepada supplier yang tidak ber-NPWP. Nah ini kalau di Cortex memang udah nggak bisa, memang harus ber-NPWP. Jadi kalau tadi seperti Bu Yayah minta, dulu bisa Pak, mau seperti dulu itu ya udah berubah, keadaan udah berubah. Justru Cortex ini diterapkan untuk mengantisipasi yang seperti itu, supaya nggak ada lagi, supaya bisa berkurang lah yang underground itu. Nah kami juga udah tawarkan ya, kalau memang nanti yang 9 ini nanti bermasalah, tolong hubungi AR-nya deh. Kami yang datang boleh, mereka yang mau datang juga silakan. Ya, supaya ini bisa. Dan SPT OP karyawan juga banyak sekali yang belum. Ya, mudah-mudahan nggak ada perbedaan tarif nih. Ya, kebetulan saya baru dari Surabaya dan kalau di Jawa Timur itu ada perbedaan, ada distorsi tarif. Jadi maksudnya gini, mereka bayar tukin dengan bayar gaji itu dengan 2 sumber yang berbeda. Satu APBN, satu APBD. Tapi dua-duanya dia pakaiin PTKP. Nah, ini sedikit jadi masalah lagi. Ya, akhirnya karena nggak ada kesepakatan, mereka cuma mau taruh di deposit.
Ya, saya belum sampai detail apakah di sini kejadian juga enggak nih di bendahara-bendahara di kecamatan seperti ini. Itu kemudian Cortex memang ya mungkin 3 bulan 4 bulan pertama jangankan wajib pajak, kita aja juga mabuk, Bu. Tapi posisi sekarang udah jauh lebih lancar. Ya, jadi kalau dibilang Kak kemarin-kemarin iya, tapi sebulan terakhir udah jauh lebih lancar. Dan datanya udah mulai connect. Jadi kalau mau dia klaim atas pembayaran apa itu NTPN-nya harus connect dulu. Jadi kalau dulu mungkin ada bisa apa ya, di input manual. Ya, jadi di sekarang itu secara sistem udah kelihatan. Jadi justru yang sekarang nggak bisa itu justru memang hal-hal yang terlarang di masa lalu gitu loh, Bu. Tapi di masa lalu kita maafkan. Nah, sekarang itu karena udah by system, ya nggak bisa lagi. Ya, bukan berarti nanti ditunggu aja sama sistemnya sampai boleh gitu, nggak bisa begitu. Memang sistemnya yang memang udah dibuat untuk itu nggak boleh lagi gitu. Mungkin itu ya. Jadi minta tolong Bu, mungkin yang tadi di kecamatan sama yang satu di Dinas Perhubungan kalau memang ada masalah ya mungkin kita bisa ketemu lah ya. Kalau beliau-beliau yang akan ke Cikarang Utara silakan atau kita janjian kita yang datangi. Mungkin minta difasilitasi begitu. Ya, terima kasih. Pak Binsar atau kalau yang menambahkan silakan Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Prima. Izin Pak Aris. Jadi permasalahan KPP Cikarang Utara sama Pak dengan KPP Cikarang Selatan juga Cibitung Pak. Ya memang masalah pelaporan Pak, dan memang kita selama ini sudah tidak hanya bendahara kecamatan atau bendahara dinas perhubungan Pak, tapi bendahara bendahara desa pun Pak sudah terus kami hubungi Kak untuk kita bantu, bahkan kita asistensi one by one Pak kalau mau. Tapi memang jawaban dari bendahara kecamatan maupun bendahara desa maupun bendahara dinas itu ya ada beberapa bilang mohon maaf Pak masih sibuk gitu. Jadi ya memang kami masih sifatnya menunggu Pak respon dari bendahara kecamatan maupun bendahara dinas maupun bendahara desa untuk kami bantu asistensi satu persatu apa kondisi apa permasalahannya, kondisinya seperti apa, sehingga nanti saldo deposit yang saat ini yang nilainya ya tidak terlalu besar sih Pak untuk KPP Cikarang Utara dibandingkan dengan KPP Cikarang Selatan, itu bisa nantinya ya kedepannya bisa nol gitu Pak, dan seluruh bendahara kecamatan, dinas maupun desa itu bisa semuanya patuh dengan pelaporan yang sesuai dengan pembayarannya. Itu dari kami Pak, dari saya. Terima kasih Pak. Baik, makasih banyak Pak Wawon, Mas Indra ya. Kemudian Pak Rifai, Pak Prima, Mas Ian dan Gus Saleh. Mungkin tadi udah sama-sama terdengar ya. Saya mau klarifikasi aja nih. Mas Indra, yang di utara itu, yang di selatan itu berapa OPD Mas? Gimana Pak? Yang di utara tuh yang apa namanya wajib pajaknya di Mas Indra berapa? Kan 42 tuh. Iya, 42. Terdiri berapa kecamatan? Di saya di Cikarang Selatan hanya 7 Pak. 7 kecamatan. Ya, yang lainnya Dinas ya? inspektorat, badan sama dinas. Oke, 7 ya. Kalau yang di tadi Cibitung Mas Dian? Cibitung masing-masing 8 sama Cikarang Utara Pak, kecamatan. 8 kecamatan ya? Cikarang Utara 8 kecamatan Pak. Oh, kecamatannya yang ada dinas badan ya? Dinas di Citara ada 1 Pak, dinas perhubungan. Oh iya, 88 ya. Oke. Masih berarti ada 59 kan Bu Yaya ya? Ini kondisinya Bu Yaya. Jadi emang agak nyesek juga nih. Waktunya tinggal 2 minggu lagi Bu Yaya. 2 minggu lagi. 2 minggu lebih dikit lah. Nah ini nanti kita terus koordinasi ya Bu Yaya ya. Bagaimana tadi udah ditawarkan dari Pak Prima dengan Pak Rifai ya. Jadi kalau OPD-OPD-nya mau dibantu untuk SPT didampingin gitu Bu ya. Memang ini PR kita dari awal tahun kan udah apa harus kita tuntaskan gitu ya.
Tapi mungkin saya minta pendapat dulu dari Pak Rubai sama Mbak Cili ya, mungkin dari KPPN. Ya. Kami juga diskusi dengan teman-teman di Direktur STP nih Bu ya, terkait dengan kondisi ini, dan beberapa teman-teman lagi ngirimkan file datanya gitu ya, sehingga dia interkoneksi MPN dengan Kortek bisa dibahas di pusat. Memang ini harusnya duduk bareng ini di pusat yang pemegang Kortek pusat dengan kami di DJPP. Mudah-mudahan ada jalan nanti. Tapi untuk menunggu itu, karena memang sistemnya kan harus SPT dulu ya Mas Indra ya. Kalau SPT nggak lapor ya nggak terurai gitu ya. Ini barangnya apa gitu ya. Jadi memang habit baru bahwa harus menyaporkan bulanan kan ya, tiap bulan ya. Bendara laporan itu harus disiplin gitu. Sama dengan di kami dari arahnya dari pusat gitu. Memang harus tiap bulan. Kita nggak bisa rekon kayak gini Bu ya. Nggak bisa nggak dikumpulin di mau rekon bar gitu kumpul mumet, nanti kepalanya bisa berasap kepala kita nih, saya udah botak ini tambah botak nanti ya kan. Jadi mungkin ya rekonnya bisa tiap bulan lah, nggak apa-apa lah tiap bulan gitu ya, di close gitu ya Mas Dera ya, bulan lagi seperti yang kita sepakati waktu di KPPN dulu loh, close gitu ya, beres, tambah lagi bulan depan atau bulan 2 bulan sekali boleh, sehingga kita di bulan-bulan kayak genting gini kita nggak pusing nih ya. Karena ini nanti kalau nggak terbit bar saya kena jewer Pak Dirjen ini, gitu kan? Gitu loh. Ini sebenarnya masalahnya kan bukan di kita gitu ya, bukan di ACI. Tadi sistem yang sedang berjalan gitu ya. Monggo nih Pak Rubai, saya minta pendapat, dan Mbak Cili ini seperti apa mekanisme yang di KPPN ya. Jadi yang dilakukan kami seperti apa, biar nanti Bapak-bapak kepala kantor ya Pak Won, ya Pak Rifai dan Pak Prima tahu, oh di KPPN seperti itu datanya. Kalau dulu kan kami hanya membandingkan 3 kan ya Mbak Cili ya, NTPN-nya aja, kemudian nilainya ya, sama akun ya. Nah gitu. Sekarang tuh 5 parameter gitu. Jadi kami juga dari kota kemarin udah ngirim tuh Bu ya, gelondongan 6 bulan, bukan 6 bulan, gelondongan langsung 6 bulan gitu kan. Pusing juga Mbak Cili tuh, kasihkan parameter juga Mbak Cili itu kan. Jadi balikin hanya betul 1 bulan gitu loh. 5 bulan balikin. Coba di trace lagi seperti itu. Ya, jadi monggo Pak Rubai dan Mbak Cili Baik, memberikan Assalamualaikum komentar. warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami mungkin dari data monitoring ya, baru 13 satker Pak yang disampaikan ya. Dengan keseluruhan baru 5M Pak. Baru 5M ya. Berapa? 13 OPD? 13 OPD. Oh, bukan Keseluruhannya kalau ya. Pemda OPD. OPD Pak. Nah, Keseluruhannya 5M. Baru itu sih. Ya mohon bantuannya, walaupun tadi disampaikan terkait kendala-kendala ya terkait Kortek ya, tadi disampaikan oleh Pak Prima juga siap, bendahara juga harus proaktif ya, siap mengawal ini ya, emang harus sinergi ya antara KPP dengan Pemda. Mungkin itu Pak dari kami, mungkin Bu Sili. Mbak Cili ada teman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya selaku operator yang melaksanakan konfirmasi pajak ya. Saya itunya ya caranya dari situ. Yang melakukan konfirmasi yang selama ini melakukan komunikasi juga dengan para bendahara di ada berapa Pak Buya ya, 59 bendahara ya, OPD ya. Nah, jadi yang 59. Ya, betul. Ini yang masuk kita kan kemarin kita komunikasikan lewat email dan WA ya, yang saya bisa dapat nomornya dan yang menghubungi saya itu yang bisa saya komunikasinya intens gitu Bu. Jadi kemarin itu memang di awal-awal itu memang masih bingung ya. Jadi memang kita laksanakan di awal April kemarin untuk melakukan konfirmasi pajak, karena kan banyak ADK itu maksudnya ADK yang mau dikonfirmasi ke kita itu masih memakai akun yang pajak lama yang akun 1121 dan seterusnya seperti itu. Sedangkan di
aplikasi kita itu sekarang itu memakai aplikasi ScanEXP yang sudah beda dari tahun sebelumnya. Nah, ini terkait integrasi antara aplikasi Cortex dan ScanEXP ya. Nah, mungkin di aplikasi EXP itu bisa membaca Satker sudah menyetor pakai akun deposit. Nah, kan ADK itu masih memakai akun-akun yang lama itu, jadi itu mungkin agak lama. Nah, dan di perjalanan memang masih ada akun-akun juga. Nah, untuk aplikasi Cortex-nya sendiri saya belum tahu nih. Nanti di situ tuh pilihan untuk kita nyetor itu memang akunnya cuman yang dipilih cuman akun 411 deposit itu ya Pak, yang dari KPP. Pak Indra. Akun deposit berapa Mas Indra? Apanya Di Pak? aplikasi Cortex maksudnya itu, Akunnya iya. 4116118 Pak. Ada kalau untuk akun 41169 itu ada nggak Pak? 411619 ya? 9, iya ya Pak. Nah itu sebenarnya nggak ada. Itu sebenarnya bukan, sepertinya bendahara itu yang tadi saya sampaikan. Itu salah dia Pak penyetor salah. Makanya itu harus diminta balik dulu baru disetorkan untuk yang benernya, karena 619 sepertinya tidak bisa di PBK ke PPN atau PPH. Betul Pak. Bahkan pas tadi saya cek barusan naik lagi. Kemarin kan 275, per hari ini 287 juta. Betul Pak. Iya, jadi kemarin tuh bingung juga saya mengkonfirmasi, saya tetap aja mengkonfirmasi sesuai dengan permintaan dari bendahara tuh untuk yang akun 4111619 tadi. Cuman kan itu memang akun salah ya, karena kan kalau secara kan deposit itu kan berarti ada uang di dalam rumahnya 4111618 itu kan yang mau yang akan nanti yang masuk, yang terserap. Nah, kalau 41169 sendiri kan tidak ada deposit ya di situ ya, tidak ada ya yang akan mau diserap dari akun 41169 itu kan sendiri nggak ada ya Pak, begitu ya Pak? Betul Bu. Iya, jadi itu tetap saya konfirmasi, cuman belum tahu nanti ini untuk berita acaranya seperti apa begitu Pak. Sedangkan yang dituangkan di berita acara itu mungkin data yang sudah masuk ke KPPN atau yang dari KPP sendiri ya Pak? Mohon maaf, saya juga kan ini operator baru ya, jadi mungkin masih agak ini juga. Sedangkan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rubai bahwa yang masuk ke kita itu kan masih 5 miliar sampai dengan hari ini. Dan yang sudah dilaporkan tadi dari Cikarang Selatan, Utara, dan Cibitung itu kan sudah ratusan sekian miliar ya Pak. Yang terserap masih 25 miliaran sekian ya. Seperti itu Pak. Jadi nanti di berita acaranya sendiri seperti apa begitu nanti mungkin ya mungkin dan yang lainnya. Oke, izin Mbak Cili. Kirain saya, ini juga saya baru tahu nih ya. Kirain saya kalau misalnya kalau 618 sendiri udah kebaca belum ya di KPPN? Udah. Udah ya? Di aplikasi kita sudah. Iya. Jadi gini, kita juga kan sekarang lagi mencoba merunutkan gitu ya. Karena kita baru saya itu kemarin coba ngobrol sama teman-teman di Karawang. Karena kan sama ya posisinya. Cuman kan kalau Karawang dia satu KPP aja gitu ya. Nah, akhirnya kita kerjasama ini lagi coba merumuskan. Jadi yang sebenarnya yang NTPN awal itu kan deposit ya. Nah, nanti dari deposit ini baru dia dialirkan misalnya ke PPN, ke PPH. Nah, itu kita sekarang lagi coba merunutkan di kertas kerjanya sih seperti itu. Cuman kalau berarti kan bendahara kalau dilihat kan yang kemarin saya WA Bacili itu terkait yang dikonfirmasi udah jalan berarti ya? Udah Pak. Per bulan. Yang itu tadi yang saya bilang yang Pak Rubai sebutkan tadi bahwa ada 13 OPD dan kecamatan ya di situ dan kelurahan baru sekitar 5 miliar yang
kita konfirmasi seperti itu, Pak. Termasuk maksudnya berarti semua ya, berarti termasuk 618 sama 619 Iya, tadi ya? 619. Nah, Oh, nah kalau untuk akun ini ada juga yang muncul, Pak, yang apa tuh? akun 41121 juga seperti itu tuh kayak gimana, Pak? Itu dari 4121 mana? Iya, maksudnya gimana? maksudnya bukan akun deposit makanya. Jadi gini, sebenarnya Akun lama. deposit itu kan kemarin gini, kenapa sih disimpan di deposit ya ceritanya? Karena kemarin kan pelaporan itu susah Mbak Cili ya. Gitu. Jadi sekarang itu Cortex itu memfasilitasi sama seperti GoPay lah kalau diibaratkan gitu ya. Iya. GoPay itu kan GoPay itu saldo yang kita simpan di Gojek nanti akan kita pakai untuk GoRide, GoCar, GoFood gitu ya. Nah ibaratnya deposit ini sama kayak GoPay tadi. Nah nanti ketika bendahara buat SPT masa PPN, nah nanti dari deposit ini masuk ke kode KJS 411211100. Nah seperti itu sih ya. Nah jadi gimana gimana? Ya, siap-siap ya, Pak. Lanjut, Pak. Nah seperti itu makanya pelaporan ini wajib dibuat, kalau enggak ya itu masih apa namanya masih ngawang-ngawang gitu loh. Pajaknya belum jelas deposit itu. Dan kemarin dari kantor pusat akhirnya saya nanya, jadi sebenarnya yang pajak yang beneran disetor dari bendahara itu yang sudah terlaporkan di mana, di SPT bukan deposit gitu. Jadi anggapannya kalau dari kantor pusat selama masih deposit kan ada 113 yang terserah baru 2526 ya. Sekarang kan paling saldo per hari ini kemungkinan sekitar 85 atau 86 miliar yang masih deposit. Berarti anggapannya yang sudah tersetor itu sudah berbentuk pajak PPN dan PPH baru sekitar 25 atau 26 miliar, Mbak. Paling itu yang nanti kita akan coba rekonkan seperti itu. Mungkin memang agak ribetnya di internal kita sih, karena kan nanti pasti NTPN-nya NTPN apa namanya deposit. Gitu. Jadi nanti kita akan mentrace dari deposit ini, kita akan menyadari lagi nomor dokumen di Cortex-nya seperti apa gitu. Yang pasti cuman yang saya bingung gini, ketika teman-teman baru 5 miliar dari 13, nah itu memastikannya gimana kan? Biasanya kan kalau teman-teman yang dikirim ke kami harusnya kan yang sudah konfirmasi ke KPPN biasanya ya kan ya. Berarti yang di KPPN udah ada, yang udah ada jawabannya kemarin kita salah paham itu yang terkait Pak Anang itu. Nah, atau kirain saya udah semua. Oh, kalau gini agak ini juga. Ya mau nggak mau paling nanti misalnya udah nggak keburu ya paling apa yang ada NTPN di kami gitu ya. Kan di kami juga ada NTPN ya. Berarti logikanya kalau ada NTPN di kami harusnya udah masuk kan ya, uangnya ya. 618 ya. Paling itu sih. Tetap misalnya yang kita anggap ya tetap di tempat saya 25 itu karena sudah tercreate SPT-nya. Gitu sih. Karena dilihat di Karawang juga sama, karena ini kan baru nih per tahun ini pakai Cortex, jadi kita mencoba formulasikan dulu gitu. Saya benar-benar apa namanya, dan sama ini juga mungkin kemarin saya udah ini usul ke Bu Yaya. Kalau Karawang itu lebih tertib apa namanya pelaporannya. Jadi bendahara itu tidak diberikan pencairan bulan depan kalau SPT bulan kemarin belum masuk. Itu menurut saya bagus, Pak. Jadi mendorong untuk rekonnya lancar. Makanya saya kemarin sampaikan ke Bu Yaya, gimana kalau kita contoh Karawang aja, Karawang begitu gitu loh. Jadi untuk misalnya sekarang pencarian bulan Juli ya, Juninya inilah sebisa mungkin diselesaikan dulu. Udah ada bukti pelaporan dikasih ke BPKD-nya, udah lapor nih baru diproses untuk bulan selanjutnya. Jadi pas rekon gini kita nggak gerubak-gerubuk kayak sekarang gitu. Kalau Karawang udah lumayan ini soalnya udah lumayan depositnya sekitar paling 20 miliar kalau nggak salah kemarin kalau saya ngobrol. Karena itu keberhasilan ditertibkan untuk pelaporan SPT-nya. Mungkin semester 2 kita cobalah Bu ya. Kemarin kita ada diskusi. Seperti itu Pak Anis. Terima kasih Pak Indra, Mbak Cili. Wah ini menarik ini. Padahal Pemda udah naruh di depositnya berarti 113 miliar lebih ya. Ya, 113-an. Iya, tapi yang jelas jenis kelaminnya baru 25 Mas Indra. Betul. Betul, Pak. 25 nanti Bu Yaya hanya dapat 12 miliar tuh. Pasrah, Pak. Pasrah gitu ya. Tapi gimana? Terus nanti penyelesaiannya sampai kapan kita ya? Karena lihat situasi kayak gini masih ada waktu sih Bu ya. Maksudnya Mas Indra itu pelaporan SPT bisa mundur ya? Maksudnya gini loh. Kan mungkin di Januari belum, Februari belum, Maret belum gitu ya.
Enggak sih Pak. Jadi ada yang masih Apel. bolong-bolong, ada yang belum sama sekali juga ada gitu. Cuma nggak semuanya bolong. Iya, iya. Maksud saya Di-share kan aja ada coba Pak Indra yang Hmm. hasil itu yang udah SPT bulanan itu ada ya kemarin ya? Ada. Sebentar. hanya 25M, Bu. Cuman kemarin itu Padahal deposit sudah 113. Di tempatnya Pak siapa tadi? Pak Prima ada berapa, Mas? 20. Tempat Pak Rifai ada berapa tadi? Catat tadi. izin Pak, teman-teman. Nah, Ini iya. rekapan yang hanya terdaftar di KPP Cikarang Selatan ya. Saya buat coba rapotnya baru di-share ke teman-teman juga sampai teman-teman ada banyak yang japri saya, Pak, ini gitu ya. Udahlah saya bilang selesaikan. Saya bukan bermaksud menjatuhkan biar kita tertib lah. Karena ini keperluannya kan buat rekon. Ini 21 Pak, kayak 21 ini yang merah-merah ini berarti belum lapor. Nah, ini tapi per tanggal kemarin saya tanggal berapa ya? Minggu kemarin saya per Mei hari Juni udah ada sih Pak katanya. ya, Udah ada per laporan hari ini juga. saya coba tarik lagi lah. Gitu ya. Tarik lagi Pak. Ini kemarin baru sampai April, ini untuk 21, kemudian ini untuk unifikasi, PPh unifikasi 22, 23, 4 aturan segala macamnya Pak. Gitu. Kemudian ini untuk PPN. Nah, PPN malah lebih banyak lagi yang apa namanya belum lapor. Nah, ini juga sih Pak, kemarin itu PPN itu memang kemarin kan baru ada aturan baru terkait Per nomor 11 Pak ya, 2023. Jadi kemarin itu ada aturan kalau misalnya memang barang itu BKP, maka harus ada PPN-nya juga gitu ya. Karena waktu dulu kan kita apa namanya dari kantor pusat pun terkait yang PKP ya Pak ya. Waktu itu kan anggapannya bendahara itu kalau nggak PKP kemarin sempat dispute juga tidak ada PPN. Cuman kemarin sudah dikeluarkan aturan yang baru dari kantor pusat tetap ada PPN-nya gitu. Nah, mungkin ini ada juga misalnya PPN ini bisa jadi memang bertransaksi dengan yang non PKP waktu itu, yang kecil-kecil. Cuman mungkin ada bisa juga ini yang memang belum terlaporkan SPT PPN-nya, Pak. Atau mungkin yang memang nggak ada transaksi kayak ini yang baru lapor ini yang nihil-nihil ini di bulan tersebut nggak ada transaksi, Pak. Gitu. Karena kan kalau tidak ada transaksi kan ini ya tidak lapor seperti itu. Kalau nggak ada transaksi nggak ada lapor. Iya. Bukan SPT nihil. Nggak ini Pak, apa namanya nggak ada yang dilaporkan. Januari ada yang nggak ada pajak Pak, baru gaji aja paling. Iya. Iya Januari. Jadi banyak yang nihil Pak. Nah, lihat ini. Bu Yaya bisa nggak nih kira-kira? Ini kan baru yang di selatan ya, Pak Rifai, Pak Prima. Yang di utara dengan Cibitung seperti apa rapotnya? Supaya satu irama gitu ya, kira-kira supaya nanti dari Bu Yayanya bisa ngepush kelihatan apa OPD-nya. Untuk formatnya Pak Indra ya yang terbaru seperti apa ya untuk nanti kertas kerja ini kan Mas. Oke, ini rencana kan baru dapat Bu ya dari Karawang ya formatnya. Sebenarnya hampir mirip seperti ini, cuma nanti ada tambahan apa namanya terkait akun depositnya gitu. Nah, hari ini rencana saya coba mengisikan dulu apa namanya percobaan ngisi ininya gitu ya. Nanti paling minggu depan Senin lah atau Selasa saya coba share ke Bu ya. Sambil saya juga akan koordinasi dengan teman-teman KPP Cikarang Utara dan Cibitung kan cara ngisinya seperti apa kan nanti untuk ngasih informasi ke teman-teman SKPD yang ada di bawah KPP masing-masing gitu Bu. Paling minggu depan lah saya akan share ya Senin atau Selasa. Oke, makasih Mas Dra. Siap. Untuk Bu Cili yang terkait apa ini kan ada grup pajak juga nih Bu Cili termasuk di situ Pak. Kalau misalnya itu di share aja ya apa misalnya diinformasikan yang sudah sama yang belum laporan gitu Pak. Dan Iya. ada grup pajak gitu Pak. Karena saya juga kan apa untuk yang konfirmasi kan nggak apa sih SKPD langsung dengan Bu Cili gitu Pak. Mungkin ya. Bu Untuk Cili digabungkan nge-push-nya di situ mungkin aja. ya. Ada sih Punya? udah gabung. Udah, Udah gabung ada juga. Bu Cili Ya. situ. Ya. Kasih Tapi Pak. mungkin Bu Cili nggak tahu namanya siapa, hanya nomor doang. Ada di situ di grup Pak, di grup pajak Bu Cili ada. Mungkin cuma Nama bendahara. Bu Yaya, mungkin ada daftarnya gitu ya, biar nanti Bu Cili nambahin namanya. Misalnya OPD ini benarnya siapa namanya. Jadi ketika share nama OPD-nya. Ya baik nanti saya OPD, share ke Bu Cili. mungkin di Excel aja ya. Bu Cili nanti nambahin sendiri.
Mangga Jadi Pak. ngomong kan daripada ibu bapak ngaca ibu bapak yang mana nih? Ibu bapak siapa? Dari OPD dinas atau OPD apa namanya yang lainnya. Gitu sih Bu ya. Makasih banyak. Saya masuk juga nggak apa-apa. Saya pengen lihat ngobrolnya juga. Ya Pak iya. Biar seru gitu. Benar Pak, benar. Boleh, Pak. Iya, saya nanti ini karena lagi rame nih isunya nih. Jadi kita jagain isu untuk ibu kita juga nih. Nanti kapan-kapan Kak, saya main tempat Pak Haris ya, sama Bu Yaya ya. Siap, Perkenalan nih, siap. Mm-mm. Ibu Dwi. Mungkin rekonnya Pak, kalau memang misalnya lebih mudah per bulan, boleh sih Pak. Biar sayanya kepus juga. Kalau Iya, 6 bulan per kan bulan rada aja bisa. lama juga gitu Pak. Ya mungkin. Makasih Pak. Boleh nanti. Nah kan waktu kita ngumpul di KPPN kan saya sampaikan kalau bisa per bulan bagus nih. Jadi kita kayak gaya orang Medan aja, bungkus gitu loh. Selesai bungkus gitu Bu ya. Nggak pening kepala kita gitu loh. Ya, tapi ini PR kita yang ini dulu Bu, yang semester 1 kita beresin dulu. Itu yang per bulan. Semester Ya, berikutnya ya maksudnya. ibu ini baru dapat 12,5 miliar nanti dimarahin Pak Kaban ini. Udah deposit 113 miliar, kenapa balik cuma 12 miliar kan? Oke, nanti berarti saya eh, ambil alih dulu ya. Makasih banyak Bapak sekalian, Pak Yu, ya, Pak Rifai, Pak Prima dan teman-teman dari KPP setelah Pak Ruba ini. Ini memang sengaja saya adakan Bu untuk mengawali. Saya kita pengen tahu semua sama-sama duduk berkala seperti apa gitu ya. Dan tadi Mas Hendra sudah benchmark ke Kerawang ya Mas ya. Nanti bisa di ini. Dan nanti itu bisa di copy ke ini Pak Rubai. Pak Hendra kita jadikan untuk yang di kota juga. Kan ada Bekasi Barat, Utara dan Pondok Gede gitu loh. Ya, jadi kita satu kok gitu. Jadi jangan nanti ada treatmentnya beda antara yang di DPRD kabupaten dengan kota ya. Kita rencana Senin nih Mas Hendra. Jadi kalau bisa Selasa berarti kita bisa undur gitu Mas Hendra. Nanti kalau udah ada kertas kerjanya gitu ya. Dan seperti yang kita waktu ngobrol di KPPN lah, jadi ada inovasi-inovasi baru yang bisa kita pakai sama-sama untuk memudahkan kerjaan kita, kan kita pakai sama-sama sharing gitu ya. Di Karawang ada seperti ini kita contoh ya. Dan ini untuk memitigasi juga kalau ada celah-celah di aplikasi yang ada di kita ya. Intinya Bu Yayah kalau bisa yang 113 M itu, yang memang real sudah disetorkan gitu ya oleh teman-teman OPD. Dan sudah kan berarti kalau deposit kan sudah ada NTP-nya toh Mas Indra? Ada Pak. NTPN Sudah deposit. kan gitu. NTPN Berarti kan deposit. kalau kembali ke klausul awal dulu, yang namanya penerimaan negara itu adalah dia sudah ada NTPN-nya gitu kan? Klausul awal ya, klausul awal dulu ada nomor transaksi penerimaan negara gitu ya. Nah ini ketika nanti ada ke arus berikutnya, ini apa barangnya gitu kan? Sehingga harus ada muncul SPT kan gitu ya. SPT itu kan sebenarnya untuk mendetailkan ini uangnya ini apa nih, setoran apa, pasal 21 kah, 22 kah, 23, 25, PPN gitu kan ya. Nah, nah idealnya memang seluruh yang dideposit itu habis gitu kan ya, habis terdistribusi menjadi tadi SPT-SPT sesuai dengan jenis pajaknya. Sehingga nanti teman-teman DJPK ya output dari kita kan kita kirim ke DJPK nih, dari kita semua nih dari KPP, KPPN dan Bu Yaya. DJPK akan lihat nih, oh iya DPP salah satunya Kabupaten Bekasi menyumbang ke negara sekian gitu kan. Ya, sehingga dalam ke ranah Kemenkyu dibalikin gitu ya sesuai dengan PMK bahwa akan dikembalikan lagi ke penghasil kan gitu ya, ada persentasenya lewat KPPN gitu loh. Nah, kita berharap Bu ya nanti yang disarankan oleh Pak Wawon ya dan teman-teman di KPP Mas Hendra ya di follow up aja. Teman-teman KPP intinya siap kok Bu, mereka mendampingi. Tinggal sekarang memang bolanya di Bu Yaya sih bagaimana teman-teman di OPD itu mau gitu ya, mau dulu deh mau untuk menyelesaikan SPT-nya gitu kan ya Mas Indra ya, SPT-nya kapan waktunya ya mungkin ya tadi mungkin mereka nggak memahami ya bahwa apa yang mereka laporkan SPT itu akan berdampak ke PAD-nya kabupaten itu Bu ya, kayaknya itu yang kuncinya di situ deh. Kalau nggak lapor nanti ya PAD kita Mungkin nggak dapet laporan gitu. juga sih Pak. Mungkin karena pas giliran mau semester, itu SPT yang orang-orang sebagian besar udah dikerjakan, ini sekaligus Pak. Jadi oper gitu Betul. di situ Itu mungkin Pak. namanya rapelan. Kalau rapelan Iya, duit nggak apa-apa gitu. Bu, banyak Bu. Ini rapelan SPT itu mumet gitu loh. Ya kan? Nah, mungkin kita sepakat aja deh. Nanti yang mulai bulan Juli ini, nanti Agustus kita SPT kan gitu Bu. Jadi nanti di akhir tahun kita nggak pening kayak gini nih. Akhir tahun pening saya tambah pening Bu, karena akhir tahun itu saya dengan KPP juga panas kepalanya gitu kan.
Nah, ini tambah Bu Yayah lagi ngejar yang tanda tangan ini ya. Itu aja mungkin ya. Nanti silakan nanti mohon bantuannya Pak Wawon, Pak Rifai dengan Pak Prima ya, dan teman-teman di seksi pengawasan ya. Mereka siap kok Bu ya, tinggal Bu ya ngatur saja OPD ini gitu ya. Kan udah ada nih mitra kerjanya masing-masing nih. Paling banyak di tempat Pak Wawon kan, 42 gitu kan. Mana yang belum disisir. Kalau kayak tadi Januari emang nggak ada transaksi, nggak ada laporan kan, ya dia nihil gitu kan gitu. Intinya bahwa apa yang Tapi ada sudah juga sih Pak, 1-2 yang tidak ada. iya, nah, yang pasti kan gajian ada tuh, ya kan? Pasar 21 pasti ada tuh gajian gitu kan. Nah, intinya bahwa kami ini, Bu, ya kami ya dari Kemenkyu itu akan bantu gitu loh. Ya. Memang sekarang uang susah banget gitu. Di pusat maupun daerah sama gitu ya. Kami yang di pusat juga dipotong-potong itu Bu ya. Di Bu ya ini potong ini mau dapat kok nggak masuk-masuk. Uangnya udah disetor ke negara, tapi mau dibalikinnya susah karena belum di SPT-in kan gitu Bu ya. Jadi mohon izin masih ada waktu kita 2 minggu lah. Kalaupun kita nggak bisa close di tanggal 25, masih 28, 29, 30, 31 pun jadi. Tapi 31 saya khawatir Bu ya, nanti kesulitan waktu ngirim ke DJPK-nya. Jadi kalau bisa di tanggal 29 lah gitu ya, udah tanda tangan Pak Kepala Badan. Izin Pak Rifai, nanti kita tanda tangan Pak Rifai di berita acara ya. Pak Rifai, Pak Wawon dengan Pak Prima, dengan saya, dengan Pak Kepala Badan dia. Itu sehingga itu nanti menjadi dasar dari teman-teman Dijen Perimbangan Keuangan untuk menyalurkan kembali Pak apa yang sudah disetor oleh teman-teman dari kabupaten. Mungkin gitu ya Bapak sekalian. Bu Yayah nanti mungkin kalau misalnya ada progres gitu Pak Wawan, Pak Fai, kita zoom lagi gitu ya karena memang sekarang terjadi juga agak susah gitu ya. Kita zoom aja yang kawan gampang ya. Intinya kita sering komunikasi. Nggak apa-apa kami dimasukkannya di grup itu Mas Indra, Bu Yayah, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Jadi saya juga tahu kondisinya seperti apa, nanti saya laporkan. Minggu depan kami dipanggil Bu Kamil untuk evaluasi terkait ini juga. Ya, TKD ini juga termasuk di BH-nya. Ya, jadi kayaknya tanggal 25 terlalu berat ya. Kita optimis di tanggal 28, 29 ya Mas Indra ya. Dan ini Pak, kan batas laporan SPT itu per bulannya tuh tanggal 18 ya. Kalau misalnya lewat dari tanggal sekian itu masih bisa laporan SPT nggak Pak? Masih Bu, cuman ya ada Oh, masih. STP. Sama itu juga hal yang baru Pak Haris dan teman-teman, sekarang muncul di Davnom kita di Kortex itu ada STP. Jadi nanti bisa dicek di Korteksnya masing-masing. Jadi sekarang surat tagihan pajak itu otomatis masuk ke Korteksnya. Jadi misalnya nih depositnya benar ada 100 juta gitu ya. Ternyata kemarin ada telat lapor, telat bayar. Nanti di STP 200.000 harus nambahin tuh 200.000. Waduh. Iya, karena Nambahin memang sendiri. sekarang Korteks mau nggak mau seperti itu. Kalau dulu kan kita nunggu ini ya BPK. Nah, sekarang muncul dari saya udah sampaikan juga di grup kan, jangan sampai telat, jangan sampai itu pasti ada konsekuensi. Jadi telat lapor SPT masa 1 aja 100.000, SPT masa PP 500.000 telat lapornya. Makanya ini juga jadi perhatian. Itu yang Mas yang telat dari Januari kumaha tuh? Iya mau nggak mau Pak. Kan berarti 3 bulan itu ya, Pak. Kumulasi berarti. Ya enggak per masa Pak. Maksudnya per masa misalnya 100.000 ya Januari nanti gitu. Bukan, maksudnya dia Januari belum lapor, sampai Ya. dengan Juni belum lapor. Hitungnya Ya. 1 masa kah? Enggak Pak, per masa dihitungnya dendanya Pak. Jadi contoh SPT 21 nggak lapor nih 6 bulan ya 600.000 Pak. Itu baru 6 kali 100 kan? Iya 6 kali 100 600.000 ya. Kalau PPN 5 bulan 1 juta tuh Bu ya, kumaha tuh jadinya? Enggak, PPN 500.000 Pak. Iya 500.000 kan. Per bulan Pak 500.000. Kalau 6 bulan berarti 3 juta Pak. Nah tuh, padahal PPN-nya cuma 200.000 misalnya gitu ya. Iya. Itu kalau ini ya Pak Indra ya, ingat kemarin ada relaksasi ya Pak ya. Iya. Relaksasi itu jika di Januari belum dilapor, tapi dibatasin harusnya kan Januari lapornya Februari Pak. Ya 28 Februari. Tapi kalau kemarin ada relaksasi bisa lapornya sampai Maret ya Pak Indra ya batasnya. Nah, Nah, itu itu rata-rata tersampaikan ke WP nggak kemarin tuh? udah Pak, itu sudah Pak, sudah pengumuman press release Pak ceritanya Pak. Sekarang udah Juli ya Mas Dian? Iya, Cuman sudah ya- kalau berarti Januari belum ada sampai ini. udah tetap terbit. Tuh, sudah ada relaksasinya seperti Dan Pak. ini Pak Haris dan teman-teman juga kemarin saya kan ngobrol Pak ya, kemarin ngirim ND ya Pak ke Pak Haris kan ya. Yang itu, ke Pak Anang makanya. itu. Nah, jadi ini Pak, sekarang itu bendahara itu juga dikejar-kejar. Jadi ada temuan BPK tahun pajak 2021 Pak. Jadi terkait penerbitan faktur sama pembayarannya yang berbeda.
Nah, mau nggak mau, pikiran saya ya awalnya di KPPN ada gitu, makanya kata Pak Anang minta aja KPPN ND, udah saya ND, ternyata Pak Anang sendiri, oh salah Pak, salah, mispersepsi, ya saya bilang. Jadi ternyata konfirmasi itu yang dimintakan dari SKPD ke KPPN untuk dijawab ada apa enggak kan. Iya. Betul Pak. Nah itu, nah sekarang jadi yang agak repot gini Pak, karena ada nomor faktur segala macam, jadi bendahara mau nggak mau harus nyari dokumennya yang tahun 2021, dan ini due date-nya besok 16 Juli. Dan bendahara itu juga harus lapor SPT masa juga, jadi ya mereka agak ini juga Pak, Saya agak khawatir panas. bendahara pada mundur lah ini. Iya, betul Pak. Jadi kita juga di KPP posisinya aduh lagi ini juga panas juga gitu terkait Iya, ini gitu. 16 Juli kan minggu depan tuh. Iya Pak, Udah betul. tanggal 11. Iya makanya saya Senin batasin 14, Selasa batasin 15. Senin, nanti bendahara ini bisa dijawab misalnya dokumennya tidak ada, tidak ketemu, karena dulu kan masih pakai SIMDA Bu ya. SIMDA itu katanya sudah tidak bisa dibuka sekarang pakai SIPD Pak, aplikasi di Pemdanya. Dulu pakai 2021 pakai SIMDA. Nah, ini kata sudah tidak bisa dibuka atau susah lah dibuka. Jadi agak susah juga mentrace-nya. Ini anu Pak, kalau boleh nimbrung ya Pak. Jadi itu efek, menurut saya efek karena dulu juga bendahara sama Pak. Mereka tidak rutin lapor, jadinya tidak ada penjagaan Pak, bayar. Habis itu berkasnya mereka hilang, nggak ada, ya kan? Begitu ternyata dikonfirmasi di pajak, nggak muncul tuh semua NTPN-nya nggak kelihatan semua. Kalau misalnya ada pelaporan saat itu, jadinya sudah enak Pak, terjaga di SPT-nya udah muncul, berkasnya ada, berkasnya bisa tertutupi oleh laporan SPT masanya Pak. Itu Pak. Ada satu dua juga kemarin loh ini kan udah pernah disuratin juga oleh KPP. Kenapa ada disuratin muncul lagi? Karena saat itu konfirmasi dokumen saja tapi tidak lapor lagi Pak. Nah, tidak lapor PPN-nya otomatis tidak tercatat secara ini ya, secara official gitu Pak. Itu efek laporan PP apa laporan masa itu Pak. Jadi penjagaan selain berkas ada dokumentasi di sistem elektronik gitu Pak. Itu yang jadi kendalanya. Jadi efeknya kalau jangka panjang tidak lapor SPT masa begitu Pak Indra ya. Betul. Yang puyeng kita juga soalnya harus jawabnya gimana kalau nggak ada. Karena Bahkan gini, kalau temuan BPK ke KPP kan. iya dari BPK soalnya jadi Pak udah ada sanksinya, kayak kemarin Dinas Cipta Karya itu ada sekitar 69 juta yang STP-nya yang potensi harus diterbitkan, itu pun teman BPK-nya belum jelas dihitung bulannya itu dari mana. Gitu. Makanya untuk itu defense sebenarnya mau nggak mau harus ada dokumennya. Minimal ada nota konfirmasi itulah gitu. Soalnya kalau PPN kan pakai NTPN-nya ada di lawan transaksi ya Pak. Mungkin kalau PPH 21, PPH unifikasi kan penyetornya itu menggunakan NPWP bendahara. Nah, kalau PPN kan zaman dulu sebelum PMK 59 kan pakai NPWP-nya lawan transaksi. Nah, itu agak sulit untuk mentrace-nya. Iya. Gitu. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Gimana Bu Yaya? Bu Dirjen Perbendaharaannya Kabupaten ini? Siap, sanggup nih? Ini bolanya di Pak, Bu Yaya, Pak. Bismillah. Bismillah Bismillah. ya. Karena Jangan paling mungkin saya sampaikan ke pimpinan, karena mungkin kalau level saya dianggapnya SKPD seperti apa, saya coba ke Pak Kaban, mungkin Pak Kaban bisa share di grup Eselon 2 ya Pak, untuk lebih mengetahui pimpinan bahwa itu kewajiban perangkat daerah dan efeknya kalau tidak laporan ya mereka harus bayar per bulan berjenis pajak, apalagi PPN sampai 500.000 mungkin Pak. Saya coba sampaikan ke pimpinan ya Pak. Mungkin Pak Kaban bisa ngepush ke pimpinannya perangkat daerah lagi gitu Pak. Pak Indra, Pak Wawan, ada nggak surat dari teman-teman KPP ke Pak Kaban gitu? Biar Ada. Pak Bu, Ada. ini Bu Yaya enak ngomongnya. Sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Ya sudah kita gini. Mungkin Pak Indra tambahin lagi share dari KPP terkait sanksi-sanksinya mungkin sanksi Pak itu biar loh. nanti Pak Kaban bisa Sanksinya menyampaikan itu. perangkat daerah gitu. Seperti itu Ya, bukan mungkin nanti kita apa sih, sampaikan bukan aturannya mengada-ngada mungkin. gitu Pak gitu ya. Seperti itu sih Pak. Ya nuhun Pak. Iya, iya. Mungkin poin aja Pak ya Pak Wan. Poin-poin yang tadi, yang pokoknya kalau sesuatu yang nyangkut periuran itu agak serius tuh gitu kan. Ya gitu loh. Jadi kalau dikasih aturannya per dirjennya gitu kan agak susah ya. Jadi mungkin pasalnya yang poin-poin pentingnya Oh aja. iya, oke, Itu oke. aja. Jadi surat dari Bapak gitu ya. Monggo dari Pak Won atau dari Pak Fai atau dari Pak Prima gitu ya ke Pak Kaban gitu. Bahwa ketentuan dengan yang terbaru kalau SPT masa PPH telat kena 100 gitu tuh Mas.
PPN 500 gitu kan. Dan itu Ya, oke. lihat saya gitu yang Sama nanggung Solo. progres mungkin Pak, progres perangkat daerah yang sudah laporan Januari, Februari biar nanti Nah, itu boleh. pimpinannya tuh oh ini belum, apa misalnya yang merah Boleh, belum laporan, boleh. yang seperti itu sih Pak. Boleh Pak, nanti kami akan buat surat, nanti dilengkapi dengan apa lebih detail lagi, termasuk sanksinya, ya kan? Nah, tapi ya kami minta nanti perangkat daerah ini kan permasalahannya adalah tidak terbiasa. Zaman dulu tidak lapor juga nggak ada masalah. Nah, sekarang harus lapor kan gitu. Nah, makanya ya teman-teman bendara di perangkat daerah itu harus memang dari hal yang tidak biasa menjadi harus, itu agak berat untuk memulainya. Tapi kami bertiga dengan teman-teman di Citara juga Cibitung sekali lagi berkomitmen Bu Yaya untuk mendampingi sehingga ini urusan cepat beres. Sehingga nanti teman-teman di Pemda juga tidak dirugikan karena nanti transfer ke daerahnya nanti berkurang gitu kira-kira. Gitu mungkin Pak Haris. Oke, siap. Itu Bu Yaya, nanti ada surat dari Pak Wawon, mesti secepatnya Pak Wawon biar Bu Yaya matur ke Pak Kaban enak nih. Ada surat nomor sekian gitu kan. Pak Kaban Pak, nanti sebelum surat itu aja juga nggak apa-apa sih Pak, japri dulu sementara mungkin. dulu. Ya. Nanti sambil berjalan suratnya Pak. Karena ini udah mepet sekali gitu ya Pak. Ya, kasih Pak. Rapotnya ya, Bu Yaya, rapotnya ya, Ya. rapotnya. Itu Pak Indra rapotnya sama Mas Dian sama siapa ya? Binsar ya. Rapot-rapot dari masing-masing KPP atas OPD-nya itu. Ya Pak, siap. Siap Pak, hari ini Pak. Ya, oke. Ya, Mungkin Pak. gitu ya, Pak Wawan. Ya, Pak siap. Pai, ya Pak Prima. Dan nanti sudah waktu kita ngobrol bareng lah offline gitu ya. Saya undang ke KPP juga boleh nanti. Ya, kita ada kegiatan stack apa namanya? Ada satu kegiatan yang harus kita laksanakan, mengundang teman-teman juga. Baik, Pak Wawan, Pak Rifai, Pak Prima dan semuanya. Bu Yaya, makasih banyak sudah waktunya ya. Ini memang hal baru dan kita tuntaskan ya. Kita tuntaskan sama-sama. Niat kita sama. Kita ingin bantu Kabupaten Bekasi untuk bisa memaksimalkan PAD-nya ya untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ya, langkah ini kan langkah awal gitu ya. Jadi sepakat ya Bu ya. Nanti mulai bulan Juli SPT-nya yang di Agustus ya kita lakukan per bulan gitu ya. Per bulan ya direkon dulu gitu ya. Kemudian Pak Hendra terkait yang kayak tadi akun yang 9 tadi, 19 tadi itu untuk akun haram gitu ya. Jadi Mbak Cile juga disampaikan ini nggak boleh nih gitu ya, ditolak karena itu juga akan bisa PPK nggak bisa, percuma juga. Ya, itu nggak bisa diambil juga untuk dirubah ke definitif pajaknya apa ya. Sehingga dibalikin aja konfirmasi emang ada uangnya tapi ini nggak bisa dipakai gitu loh. Gitu kan Mas Hendra kan? Itu nyangkut kemana tuh uangnya harus balikin dulu. Betul Pak. Jadi harus ini Pak, pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Jadi dibalikin dulu ke bendahara, rekening bendahara, nanti dibayarin lagi sesuai pajak yang seharusnya. Atau ke deposit lagi juga bisa. Berarti di SPMKB dulu ya? Iya. SPMKB dulu, baru bayar lagi ke situ. Dinasnya bayar lagi ke yang sesuainya. Nah, iya, kan tapi balikin dulu kan? Iya. Oke, makasih banyak waktunya dan mudah-mudahan kita berikan kesehatan dan kita bantu Bu Yaya, semangat Bu Yaya bisa mendapatkan yang terbaik untuk PAD Kabupaten Bekasi. Kasih, kita tutup ya. Makasih banyak, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Makasih atas waktunya yang luar biasa di Jumat. Hari terakhir, insya Allah besok libur Pak Wawan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Izin pamit, Lip. Izin, Lip.